Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan lobby dan negosiasi dalam manajemen proyek teknologi informasi. Ini adalah matkul public speaking dan negosiasi. Next. Nah, di sini ada nama anggotanya. Yang pertama ada Muhammad Rifki Febrianto, yang kedua ada Rizky Fahrija, yang ketiga ada saya sendiri Aldi Patrianugraha, yang keempat ada Muhammad Nurfala, yang kelima ada Tia Mulyani, dan yang terakhir ada Nabila Kusuma Wijaya. Oke, kita masuk ke kesepakatan dalam negosiasi. Negosiasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Terkadang pihak yang terlibat harus menerima bahwa mereka tidak mencapai persetujuan. Yang penting dalam proses ini adalah adanya persuasi dan kompromi yang membangun. Persuasi bertujuan untuk meyakinkan pihak lain, sementara kompromi membantu menyesuaikan posisi agar lebih dapat diterima oleh semua pihak yang bernegosiasi. Oke, untuk yang slide ini saya serahkan ke Mas Rizky. Oke, guys, kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada 4 langkah menghindari penolakan dalam sebuah negosiasi. Nah, yang pertama ini kita gunakan pendekatan Sokrates. Jadi anggap jawaban tidak sebagai belum siap dan teruslah mencoba. Kemudian yang kedua, tampilkan berbagai perspektif. Nah, di sini kita harus menjelaskan manfaat ide secara menarik dengan data empiris. Dan yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, membangun solusi bersama untuk meningkatkan kemungkinan kesepakatan. Dan yang keempat, dukung dengan dukung dengan data dan juga fakta. Jika ide ditolak, maka berikan alternatif lain yang lebih relevan. Kemudian di sini ada segitiga negosiasi, teman-teman, atau negotiation triangle. Konsep ini menggambarkan 3 aspek utama dalam sebuah negosiasi, yaitu ada head yang pertama atau kepala, yaitu metode dan teknik dalam sebuah negosiasi. Kemudian heart atau hati, yaitu karakter dan prinsip negosiator. Kemudian yang ketiga ada hands atau tangan. Ya, di sini pengalaman dan kebiasaan negosiator dalam praktik negosiasi. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan, yaitu struktur negosiasi yang efektif itu seperti apa. Yang pertama itu kita harus membuat persiapan dulu, menyusun strategi, mengenali batasan, dan memahami pihak lain. Yang kedua ada pembukaan, yaitu mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang terbuka, dan menghindari sikap menghakimi. Dan yang ketiga, menjajaki posisi, fokus pada inti permasalahannya, mencari titik temunya, dan menganalisis bahasa tubuh lawan. Yang keempat itu mencari kesamaan, menyusun daftar kesepakatan untuk meningkatkan semangat negosiasi. Yang kelima itu mengidentifikasi tantangannya, yaitu menemukan potensi hambatan dan mencari solusinya. Yang keenam itu membuat pergerakan, memberikan konsesi yang paling menguntungkan dengan pendekatan yang tepat. Dan yang ketujuh ada mencapai kesepakatan. Ini mencatat keputusan dan memastikan semua pihak itu memahami hasil negosiasinya. Dan yang kedelapan, tindak lanjut. Memastikan bahwa semua keputusan diimplementasikan dengan baik. Oke, di sini akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Melanjutkan yaitu strategi negosiasi. Yang pertama ada win-win, yaitu kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Terus yang kedua ada win-loss, salah satu pihak lebih diuntungkan. Yang ketiga itu loss-loss, kedua belah pihak gagal mendapatkan hasil yang diharapkan. Dan yang keempat, salah satu pihak rela mengalahkan untuk keuntungan jangka panjang. Di sini juga ada taktik negosiasi. Itu yang pertama adalah menyusun agenda, terus mengatur diskusi secara sistematis.
Yang kedua itu ada bluffing, menggunakan taktik psikologis untuk mempengaruhi lawan. Dan yang ketiga, menetapkan tenggat waktu, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang keempat ada good guy bad guy, menggunakan peran antagonis dan protagonis dalam tim. Yang kelima, the art of concession, yaitu selalu meminta timbal balik atas setiap konsesinya. Yang keenam itu ada intimidasi, menggunakan ancaman untuk menekan lawan untuk berunding. Baik, dilanjut oleh Tia Mulyani. Terima kasih untuk Mas Rifki. Di sini saya melanjutkan materinya, yaitu mengubah pendapat orang lain. Beberapa teknik dari Dale Carnegie yang bisa digunakan untuk mempengaruhi pihak lain tanpa menyebabkan konflik. Yang pertama itu adalah memberi pujian terlebih dahulu. Terus kedua ada menyampaikan kritik secara tidak langsung. Ketiga itu mengakui kesalahan sendiri sebelum mengkritik pihak lain. Keempat ada mengajukan permintaan dalam bentuk saran, bukan perintah. Kelima ada menjaga perasaan pihak lain. Dan selanjutnya yang keenam ada memuji perbaikan kecil yang dilakukan lawan negosiasi. Ketujuh memberikan reputasi baik kepada lawan agar mereka mempertahankannya. Dan yang terakhir itu ada memberi motivasi dan semangat kepada pihak lawan. Next. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Baik, terima kasih Mbak Tia. Di slide selanjutnya itu ada 4 perangkap negosiasi yang menyebabkan jalan buntu. Yang pertama, lose-to-lose negotiation, yaitu gagal mengenali solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, settling for too little, yaitu memberikan konsesi terlalu besar dibanding yang diperoleh. Yang ketiga, meninggalkan meja perundingan, yaitu menolak tawaran yang sebenarnya menguntungkan. Yang keempat, menerima kesepakatan buruk, yaitu menyetujui kesepakatan yang kurang menguntungkan dibandingkan alternatif lain. Kesimpulannya adalah negosiasi merupakan keterampilan yang penting dalam memanajemen proyek teknologi informasi dengan memahami strategi, struktur, dan teknik negosiasi. Seseorang dapat menjadi negosiator yang lebih efektif dan mencapai hasil terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.